Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fitri dan selamat sore rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan ini kita ini nanti akan membahas mengenai peran dan fungsi ahli gizi sekaligus juga penerapan kode etik profesi gizi begitu. Namun sebelum kita memulai wawancara, jadi nanti Bu Fitri juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi saya ini Lus David Krisyansa, sistem KM Widya Cipta Husada. Mungkin dari rekan-rekan semua. Gimana sih? Baik, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risnaini Amalia, sama juga dari mahasiswa ITKM Widya Cipta Husada. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya di sini lagi ada pemadaman, jadi nggak bisa menampilkan muka. Perkenalkan, saya Nita Putri Kusmaningrum, sama seperti teman-teman dari ITKM Widya Cipta Husada. Terima kasih Bu. Terima kasih. Perkenalkan juga nama saya Safitri Adianti. Saya kemarin juga lulusan ITKM. Langsung aja untuk Mbak Risna bisa menanyakan mengenai peran dan fungsi ahli gizi pada Mbak Fitri begitu. Ya Ibu, mohon izin di sini saya ingin bertanya untuk peran dan fungsi seorang ahli gizi di rumah sakit itu seperti apa? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau untuk fungsi dan peran ahli gizi di rumah sakit itu sebenarnya peran kita di rumah sakit itu ada 3. Jadi ahli gizi di rumah sakit itu dibagi menjadi 3 tugas. Jadi ada yang di poli gizi atau di rawat jalan. Ada di ahli gizi rawat inap. Lalu yang ketiga ada yang di unit PPDM, yaitu unit pelayanan, penyediaan, dan distribusi makanan. Nah, jadi kita ahli gizi bisa ditempatkan di 3 bagian tersebut. Jadi nanti tergantung kebutuhan rumah sakitnya, kita mau ditaruh di mana. Seperti itu. Ditanyakan lagi, silakan kalau ada yang kurang paham. Soalnya kalau memang belum PKL di rumah sakit, bingung gitu ya, apa sih yang dikerjakan di rumah sakit itu apa aja. Tapi kalau misalnya udah PKL, nanti bisa tahu semua. Oh, ahli gizi itu kerjanya di rumah sakit itu ini, gitu pasti paham nanti. Kalau belum PKL memang sepertinya masih bingung gitu ya. Jadi ahli gizi sendiri itu kerjanya untuk di rumah sakit sendiri ini terbagi menjadi 3 gitu, untuk poli gizi rawat jalan, rawat inap, dan PPDM. Kemudian untuk Mbak sendiri itu jadi RSUD. Ya. Kalau saya di RSUD Kota Malang itu bagian di PPDM. Begitu. Jadi saya di sana itu sebenarnya gini, kalau di sana itu pembagiannya itu untuk unit PPDM itu cuma ada 1 orang. Jadi sebagai pengawas produksi itu cuma ada 1 orang. Kalau saya itu lebih ke penanggung jawab gudang sama bagian sekretariat. Jadi saya kayak mengurus pemesanan pembelanjaan, terus barang yang datang, kayak apa ya, lebih ke manajemennya seperti itu. Jadi mengurus kalau saya ini bekerja sama dengan manajemen rumah sakit. Jadi mengurus masalah perencanaan pembelanjaan itu seperti apa. Jadi kalau di sana kan sistemnya kita belanjanya pakai katalog. Jadi kita setiap belanja itu kita apa ya, kalau misalnya belum tahu sih memang bingung. Jadi kita punya rekanan, tapi kita belanjanya itu lewat katalog Kota Malang. Jadi sudah terpusat di katalog gitu, seperti itu. Jadi kita untuk pembelanjaannya itu lewat. Terima kasih Mas Luis. Mau izin bertanya kepada Ibu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu penerapan etika profesi gizi dan kode etik gizi. Kalau penerapan etika dan profesi itu biasanya lebih banyak cenderung di ahli gizi di poli ataupun di rawat inap. Karena kalau ahli gizi di poli dan rawat inap akan selalu bersinggungan dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan teman-teman para medis yang lain. Jadi kita bekerja itu harus selalu mempunyai etika. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya contoh di pasien di poli gizi, kalau pasien di poli gizi mesti kita akan bekerja ya.
Tadi kalau misalnya contoh di pasien kita di poligisi, kalau di poligisi kan kita melakukan konsultasi gizi secara personal. Nah, biasanya etika ini dimaksudkan di bagian mana? Jadi misalnya kalau ada polisi yang melakukan konseling kepada kita, secara tidak langsung pasti mereka akan curhat, secara langsung mereka pasti curhat tentang penyakitnya atau tentang riwayat makannya. Kan kita di sini tugasnya untuk menggali riwayat gizi mereka seperti apa, riwayat penyakit mereka seperti apa. Nah, di situ pasti mereka secara tidak langsung akan curhat seperti itu. Nah, tugas kita kalau mereka curhat seperti ini, kita harus menyimpan rahasia mereka. Jadi kita harus skip buat kita sendiri dan kita harus bisa berempati kepada pasien tersebut. Nah, etika itu berfungsi seperti itu. Jadi, oh ya, kemudian kita koordinasi dengan dokter ya yang agak sulit ya. Jadi misalnya kalau dokter sudah memiliki advice yang menurut dia benar, kita biasanya juga nggak mau juga harus, oh iya dokter, tapi kita kalau memang itu tidak sesuai dengan ilmu kita harus bisa menjelaskan gitu. Jadi kesulitannya itu mungkin ada beberapa dokter yang kurang bisa menerima apa saran kita atau apa ya, apa menurut kita benar, itu biasanya kendalanya di situ. Soalnya memang setiap orang kan memiliki sifat yang berbeda. Apalagi dokter yang mempunyai hak yang memang paling besar di rumah sakit. Jadi mereka seperti gimana ya, berkuasa seperti itulah. Jadi kesulitan kita mungkin di situ. Tapi kalau memang kita merasa benar, kita juga bisa berkoordinasi ke dokternya. Itu sih kalau kendala saya mungkin itu. Kalau di unit PPDM sendiri kendalanya biasanya itu miskomunikasi antara barang yang diterima beda dengan barang yang kita pesan. Padahal kita sudah punya spesifikasi bahan yang kita belanjakan. Jadi biasanya rekan itu kurang paham atau Jadi buat rekan semua dan terutama buat Mbak Safitri Ardianti yang sudah berkenan memberikan waktunya. saya izin live grup ya. Ya, Ibu. Gitu.